Pengabdian kepada masyarakat, keterlibatan seluruh sivitas ya. Jadi kami itu kan berada di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Salah satu perguruan tinggi tentu bukan lagi Tridharma perguruan tinggi, tetapi Catur Dharma perguruan tinggi. Yang dharma yang keempat sebenarnya ini adalah bentuk apa? Sebagai dasar, basicnya adalah Al-Islam kemuhammadiyahan. Saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salahuddin Surya di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang menyiapkan serangkaian wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus UGM yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, UNIMA, yaitu Ibu Dr. Lili Andriani, MSI. Apa kabar, Bu? Ya, alhamdulillah bagus, baik, Mas Salahuddin. Ya. Baik, Bu. Mungkin untuk mengawalinya bisa diceritakan kenangan pengalaman ketika kuliah S1 di UII, Universitas Islam Indonesia, kemudian S2 dan S3 di UGM, menjadi dosen, pernah menjadi wakil rektor 2, dan saat ini menjadi rektor UNIMA. Monggo, silakan, Bu. Ya, matur nuwun Mas Salahuddin. Tentu kalau kita cerita tentang pengalaman dan kenangan, pada tahun 90-an ya, saya masuk S1 di UII di program studi akuntansi. Ya, lulus tahun 94. Tentu selama perjalanan di UII tidak pada saat itu ya memang karena zamannya mahasiswa zaman masih sangat begitu, kalau suasana Jogja tidak seperti sekarang ya. Sehingga meskipun saya tidak fokus hanya pada kegiatan mengikuti proses pembelajaran di prodi akuntansi, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan lain terutama di pengembangan diri. Ya, pengembangan diri saya sudah mengikuti IMM saat itu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di UI tidak ada. Adanya saat itu saya bergabung dengan teman-teman yang lain, Gadjah Mada, kemudian UPN dan sebagainya, sehingga bergabung di IMM Komisariat Gadjah Mada. Maka sampai dengan sekarang jadi rektor itu ya salah satu mungkin yang menginspirasi adalah pada saat saya mengikuti kegiatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah begitu. Yeah. Kemudian tentu suka dukanya ya banyak sukanya. Banyak sukanya karena banyak aktivitas. Saat itu saya selain kegiatan sebagai mahasiswa di luar kampus kegiatan IMM juga mengikuti dengan teman-teman mahasiswa di Masjid Suhada, sehingga cukup luar biasa sibuknya menyibukkan diri begitu. Ya, selanjutnya di tahun 96 saya bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Magelang. Saat itu namanya UMM, masih UMM.
tahun 96, kemudian ditetapkan sebagai dosen tetap tahun 98 sebagai dosen tetap, dan alhamdulillah karena keluarga posisinya juga ada di Magelang, juga komitmen terhadap insya Allah terhadap Persyarikatan Muhammadiyah insya Allah tetap, ya. Sehingga tahun 2000-an saya studi di Gajah Mada. Ini meskipun demikian, ya lika-liku ada berkeluarga, juga sebagai pejabat saat itu, pejabat cilik-cilian saat itu Kaprodi akuntansi, karena prinsipnya awal semuanya harus studi. Sebagian besar dosennya studi, sehingga mau tidak mau saya harus jadi Kaprodi di tahun 2002. Sembari masih studi. Ya cukup lama saya lulusnya dari Gajah Mada juga tahun 2004 baru lulus dari akuntansi Gajah Mada. Ya, alhamdulillah dari situ saya menjalankan pengabdian di Unima sebagai Kaprodi sampai hampir 9 tahun. Karena yang 1 tahun kan 4 tahunan, ya. Yang 1 tahun saya melanjutkan Kaprodi sebelumnya di awal, 2 periode saya saya jadi Kaprodi 8 tahun berikutnya, sehingga 9 tahun, cukup lama. Lama-lama kok, wah ini kalau nggak segera saya bukan ucul apa-apa, tetapi harus melanjutkan ke yang lain, jenjang strata 3. Tahun 2011 saya harus mulai untuk bisa menyiapkan semuanya. Alhamdulillah di tahun 2019 saya bisa lulus doktoral di Gajah Mada, Niko. Jadi setelah lulus doktoral pun, sebelum lulus saya di tahun keempat doktoral, ya lagi-lagi kembali lagi mengabdi di Unima di jabatan struktural sebagai kepala biro keuangan selama 2 tahun. Saya kemudian minta cuti sebentar untuk bisa menyelesaikan studi. Akhirnya tahun 19 baru lulus studi. Niko, lajeng perjalanan selanjutnya saya belum ujian tertutup juga diberikan amanah lagi di Unima sebagai kepala biro akademik. 6 bulanan saya sebagai kepala biro akademik sebelum saya diangkat sebagai memegang amanah di Wakil Rektor 2 bidang keuangan dan aset. Itu tahun bulan April 2020 bersama dengan Pak Rektor yang baru saat itu almarhum Pak Suliswiyadi. Beliau wafat di bulan Mei, salah ya, Mei 2020. Ya, saya diberikan amanah lagi yang sangat luar biasa. Sebenarnya masih banyak sekali teman-teman saya yang lebih memiliki kompeten di jabatan rektor, tapi ya mau tidak mau amanah yang diberikan kepada saya jatuh di tangan saya sampai dengan saat ini. Begitu Mas Salahuddin. Baik. Baik, Bu. Sejak berdirinya Unima ini tanggal 31 Agustus 1964, mungkin bisa diceritakan ini Bu, perkembangannya dan prestasi apa saja yang sudah diraih. Monggo. Tahun berdirinya itu 64 memang sudah sangat sangat senior. Begitu, saya tidak bilang sangat tua, tetapi sangat senior. Awalnya memang karena berdirinya Unima itu dulu UMM ya, UMM Universitas Muhammadiyah Magelang itu berdirinya dari 2 fakultas. Saat itu yang pertama FKIP atau saat itu namanya Pendidikan Umum, dan FKIS jurusan Ekonomi dan Hukum.
Kemudian seiringnya berkembangnya waktu, alhamdulillah tahun 2020 ini di masa amanah Pak Rektor sebelumnya dan saya pada saat itu Wakil Rektor 2 bidang keuangan dan aset, dirubah agar lebih membumi begitu, akronim menjadi UNIMA, Universitas Muhammadiyah Magelang. Karena ketika kita ada teman-teman saudara-saudara UMM yang lain, ya UM Malang, UM Mataram dan sebagainya, UMM itu milik brandingnya UM Malang, gitu ya. Akhirnya kami kemudian membuat satu branding baru namanya UNIMA. Nah, kebetulan sebelumnya kami sudah memiliki radio namanya UNIMA FM. UNIMA FM. Tidak banyak memang perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki radio. Salah satunya adalah UNIMA. Sehingga ini lebih membumi sehingga bisa diingat di telinga, mudah diucapkan begitu. Sehingga sampai dengan saat ini menjadi UNIMA. Nah, kemudian perkembangannya sampai dengan saat ini tentu UNIMA karena awal kami diberikan amanah di tahun 2020 itu kami susun rencana strategik yang baru, yang kita bercita-cita yang sangat luar biasa, visinya yaitu unggul dan menjadi universitas unggul dan Islami. Harapannya melalui 6 tahapan. Yang tahapan pertama itu di amanah saya di tahun 2024 ini, di periode pertama 2024 ini, kita sebagai perguruan tinggi yang sebagai mengimplementasikan proses penjaminan mutu internal yang harapannya memantapkan daya saing di tingkat nasional. Rintisan internasionalisasi di tahap pertama. Meskipun di tahun 2020 sampai 2045 nanti kami punya harapan sebagai salah satu penopang Indonesia Emas di tahun 2045. Melalui 6 tahapan, kita baru menganjak ke tahapan yang pertama 20 sampai 24. Nah, alhamdulillah beberapa hal yang kita bisa capai dari perkembangan UNIMA ini adalah ya tahun 2020 kemarin menduduki peringkat 94 dari 2136 PT non vokasi dan 5 PTMA di Indonesia yang baik ya, terbaik. Kemudian perkembangan kami menempati di klaster utama kinerja penelitian dan klaster sangat bagus, very good di pengabdian masyarakat. Dan peringkat 54 dalam kinerja kemahasiswaan di seluruh Indonesia. Tentu prestasi-prestasi yang kami raih ini juga ada salah satu lagi yang cukup membanggakan bagi kami. Ini menurut kami ya, cukup membanggakan. Wadah keilmuan di kami, publikasi dan sebagainya kami wadahkan dalam jurnal-jurnal yang kita sudah punya. Meskipun di kami baru ada 7 fakultas, 22 program studi, tetapi kami sudah memiliki jurnal 29 jurnal. Yang 11 jurnal itu student jurnal, itu mewadahi hasil karya mahasiswa-mahasiswa kami. Jadi risetnya mahasiswa itu kami bisa publikasikan di dalam student journal mereka. 11 student journal. Bahkan kami memiliki jurnal yang terindeks Scopus, satu-satunya perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah
Kami memiliki satu jurnal yang terindeks Scopus. Kemudian ini juga akan kami usulkan kembali satu jurnal lagi yang terindeks Scopus. Yang lainnya sisanya 14 adalah jurnal terindeks Sinta nasional secara akreditasi nasional. Dan, apa artinya wadah-wadah yang kami gunakan untuk sarana mempublikasikan hasil riset, hasil pengabdian masyarakat itu insya Allah penuangannya sudah ada. Nah, kemudian program studi ini baru muncul setengah tahun yang lalu, program studi baru, sehingga masih proses ini akreditasi, belum ada penilaian dari baik ataupun yang lain dari PT atau LAM terkait, yaitu teknik mesin S1. Yang lainnya ada 21 program studi terakreditasi A 8, 11 akreditasi B, dan 2 terakreditasi PEK untuk 9 kriteria. Ini Mas Salahuddin. Untuk jumlah mahasiswanya dan alumni berapa ya? Jumlah mahasiswa aktif, ini kami sampaikan aktif ya, karena beberapa mahasiswa kami kemarin ternyata dampak COVID sangat luar biasa. Ada sekitar yang dampak COVID itu ada sekitar 500-an kita harus bangunkan kembali. Jadi total yang aktif itu ada 4.532 menikah. Lulusan tentu sangat tersebar ya di berbagai penjuru. Tapi wisuda terakhir di tahun 2022 ini kami meluluskan sekitar 1.000 mahasiswa ya, 457 di bulan Mei, bulan Oktober 2022 ada 565, sekitar hampir 1.000-an ya. Mungkin untuk alumninya ini sudah berada di mana saja? Oh iya, karena memang indikator keberhasilannya adalah di alumni ya. Itu indikator yang memang menjadi standar dari indikator kinerja utama yang disampaikan. Jadi melalui ini terakhir kami lakukan kemarin tracer study dari hampir 1.000-an mahasiswa terbagi di dalam mahasiswa yang berkegiatan di kan ada 3 nih Mas ya. Yang satu adalah mereka melanjutkan studi, memang belum banyak melanjutkan studi. Baru 3% catatan dari kemarin informasi yang terakhir. Kemudian yang bekerja full, karena ada indikator yang lain, bekerja full ada hampir 80%. Itu tersebar di pemerintah ada 24%, di swasta 50%, dan sisanya itu adalah berwirausaha. Nah, ini yang memang menjadi dorongan khususnya di Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan salah satu indikatornya adalah berwira swasta, berwirausaha. Ini jadi salah satu indikator kompetensi atau keberhasilan dari alumni kita. Katen. Saat ini kan Unima sedang mempersiapkan fakultas kedokteran gitu. Mungkin bisa digambarkan bagaimana perkembangannya sampai saat ini. Kami itu sudah hampir selesai. Oh, okay. Jadi ada persiapannya itu dari sisi kurikulum. Kami kurikulum menggunakan bantuan dari teman-teman Medu UMY.
alhamdulillah sudah selesai. Iya. Kemudian SDM. Nah, ini SDM tinggal beberapa person aja ya, karena ada cukup banyak ini effortnya luar biasa. Ada 26 dosen yang dibutuhkan, 12 spesialis, yang sisanya S2, S2. Justru yang S2 preklinik itu yang luar biasa agak susah kan gitu. Tetapi tinggal beberapa person. Sarana prasarana sudah selesai. Termasuk ketersediaan persyaratan yang lain, rumah sakit afiliasi, rumah sakit satelit, rumah sakit utama, kemudian universitas pembina sudah siap. Kami menggunakan UMY ya, karena kedokterannya akreditasi A, karena syaratnya begitu. Nah, yang jadi permasalahannya adalah kemarin pencabutan moratorium di tahun 2022 itu mensyaratkan akreditasi minimal program studi itu ada 50%. Kami kurang 4 program studi yang akreditasi unggul ataupun A. Nah itu. Ini kalau di Jawa, kalau di luar Jawa masih bisa B ya, atau akreditasi institusi B. Nah ini sehingga memicu kami untuk berbenah. Tapi insya Allah ini tetap berlanjut. Kami tetap lanjut karena ini masih moratorium sudah dibuka. Kami sudah nyicil di siaga, sistemnya kan siaga ya. Ketika menyampaikan mengusulkan program studi baru, proses itu sudah tinggal beberapa kelengkapan sedikit. Semoga nanti ini bisa kita tetap jalan sembari proses untuk perbaikan akreditasi di program studi yang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Profesor Dr. Muti Fajar Dewata SIMHUB mengucapkan Dirgahayu Universitas Gadjah Mada ke-73 tahun. Teruslah menjadi pilar bangsa yang mencerdaskan serta mencerahkan putra-putri Indonesia. Salam Kaya Sakti, lebih cepat, lebih pasti. Kira-kira tahun ini sudah bisa gitu? Bismillah, ini tinggal invisible hand. Kehendak Allah yang memberikan luar biasa, tapi kami berusaha keras untuk ke sana. Baik Bu, selanjutnya bagaimana ini Unima mengaplikasikan konsep MBKM Merdeka Belajar ini Bu? Oke, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tentu ini sebenarnya upaya pemerintah itu kan untuk pencapaian indikator kinerja utama ya. Pencapaian itu khususnya di peningkatan kompetensi mahasiswa. Sehingga mahasiswa itu siap untuk ketika lulus, siap di 3 hal. Yang pertama, dia kurang dari 6 bulan bisa diterima sebagai pekerjaan dengan ya gaji yang cukup, ya kan, cukup baik kan gitu ya. Yang kedua adalah berwirausaha. Yang ketiga adalah melanjutkan, atau yang kedua bolak-balik kedua tiga nih, melanjutkan studi. Tentu ini Unima juga sangat luar biasa terpacu untuk ke sana, meskipun beberapa hal mahasiswa berkegiatan di 8 bidang itu kita sudah sebagian lakukan, hanya saja dengan adanya kebijakan Mas Menteri MBKM ini memacu kami untuk ke sana lebih cepat kan gitu ya. Nah, insya Allah selain dari sumber untuk percepatan itu, sumber dari pemerintah kami manfaatkan melalui hibah kompetisi. Alhamdulillah kita sudah lakukan dan kita capai beberapa hibah kompetisi, kompetisi. Contohnya yang terakhir kemarin, pertukaran mahasiswa inbound dan outbound. Jadi PMM, pertukaran mahasiswa merdeka, istilahnya begitu. Kami sudah yang kedua kalinya diamanai oleh pemerintah ya. Sehingga yang pertama itu jumlah ada 24 mahasiswa, ini offline, yang kami bicarakan offline ya. Yang kedua jumlah mahasiswa ada 38, yang itu terdiri dari berbagai perguruan tinggi di Nusantara, datang secara offline di Unima. Begitu pula sebaliknya kami juga begitu. Nah, yang sebelumnya di masa COVID, kami mengikuti berbagai kegiatan
MBKM, masa COVID kan sudah mulai ini, kita online, lakukan online. Yang pertama Permata Sakti itu sudah 2 kali, Permata Sakti ya kita 2 kali online, itu pesertanya cukup banyak, sekitar 75-an mahasiswa yang luar ke Unima. Ya, bahkan terakhir itu online, di masa online, KMMI, istilahnya KMMI itu Kredensial Mahasiswa Mikro Indonesia, itu bahkan sampai 480-an mahasiswa yang tersebar dari 125 perguruan tinggi di Indonesia yang mengikuti kegiatan pembelajaran secara online di Unima. Nah itu makanya alhamdulillah kalau dari proses pembelajaran sangat luar biasa, kita artinya bisa dipercaya oleh pemerintah, baik itu pada masa krisis, bukan krisis COVID kemarin, ataupun sekarang online. Bahkan kemarin kabar-kabarnya untuk PMM kita mau ditambah kuotanya 100 minimal begitu. Ya, karena asramanya belum ada, kita harus sediakan asrama, ini menjadi motivasi untuk kami begitu. Dari itu exchange, mahasiswa exchange ya. Ada exchange yang keluar, bahkan untuk mempersiapkan akreditasi unggul ini pun juga Merdeka Belajar Merdeka, kita mendatangkan mahasiswa asing yang ada di Unima, kemudian yang sudah masuk dari Timor Leste, kemudian dari Taiwan kan gitu ya. Meskipun nanti akan kita ada perkembangan selanjutnya untuk lebih cepat agar eksistensi Unima itu bisa dipercaya, meskipun dalam tahap pertama ini kan masih rintisan internasionalisasi, tetapi sudah mengarah ke sana. Perkataan Mas Salahuddin. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk buka tabungan BNI, Cukup selfie. dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Kemudian untuk pengabdiannya kepada masyarakat, mungkin bisa diceritakan, Bu. Oke. Pengabdian kepada masyarakat, keterlibatan seluruh sivitas ya. Jadi kami itu kan berada di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Salah satu perguruan tinggi tentu bukan lagi Tridharma perguruan tinggi, tetapi Catur Dharma perguruan tinggi. Yang Dharma yang keempat sebenarnya ini adalah bentuk apa? Sebagai dasar, basicnya adalah Al-Islam kemuhammadiyahan. Jadi pengabdian masyarakat itu, kalau saya melihat belum ke mahasiswanya dulu, tetapi keberlanjutan pengabdian ini atau kewajiban juga pengabdian ini kepada seluruh sivitas, khususnya dosen dan mahasiswa, kami tuangkan dalam salah satu indikator kinerja Unima, yaitu ada 4 hal. Ini kami tuangkan simpatuh dari persyarikatan dulu. Saya balik dulu dari persyarikatan. Yang pertama, kegiatan Al-Islam di Unima. Ini salah satunya. Yang kedua adalah ini untuk menguatkan peran laismu, sehingga keterlibatan seluruh sivitas di laismu. Nah, ini indikatornya begitu. Yang ketiga adalah keterlibatan seluruh sivitas di persyarikatan di luar Unima. Yang keempat adalah keterlibatan seluruh sivitas di luar persyarikatan, artinya di masyarakat.
Nah, ini di internal kampus kita mewajibkan dari seluruh sivitas untuk terlibat baik itu di persyarikatan ataupun non persyarikatan gitu. Nah, ini melalui nanti indikator-indikator pengukuran seperti itu semoga bisa optimal pelaksanaan. Nah, apa yang sudah kami lakukan antara staf pengajar yang kami dengan mahasiswa, kami memiliki program yang disebut dengan program pengabdian masyarakat terpadu. Program pengabdian masyarakat terpadu ini melibatkan staf pengajar dengan mahasiswa-mahasiswa, wajib seluruh mahasiswa. Sehingga biasanya satu kelompok pengabdian itu ada 4-5 mahasiswa dengan 1 dosen. Nah, mereka menerapkan seluruh pemikiran-pemikiran yang ada, ide-ide secara keilmuan yang ada di kampus, kemudian diterapkan di masyarakat. Nah, outcome-nya sebenarnya untuk indikator keberhasilan dari pengabdian masyarakat ini tidak hanya laporan saja. Jadi sehingga semuanya harus gercep begitu, tidak hanya laporan berupa laporan pengabdian saja, tetapi juga satu laporan pengabdian, yang kedua artikel publikasi. Nah, ini karena kan kami dipacu di sana ya, artikel publikasi, kemudian dipublikasikan juga di koran, media massa, kemudian juga di YouTube-kan. Sekarang model online begini ya, semuanya di YouTube-kan, kan begitu ya. Nah, tentu ini bersinergi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian kita tangkap melalui kegiatan istilahnya namanya KKN PPMT, apa istilahnya, program pengabdian masyarakat terpadu. Meskipun ada program KKN-KKN yang lain, begitu ya. Tadi ada KKN tematik yang merupakan salah satu program dari pemerintah, program dari Unima sendiri kan gitu ya. Itu menjadi target kami untuk ke sana. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Sebagai misalkan di sini ada relawan keagamaan, ada relawan sosial, pendidikan, pengabdian masyarakat, khususnya mahasiswa ya. Kita juga dapat hibah dari pengabdian masyarakat khusus mahasiswa. Misalkan PKMPI ya, untuk PHP 2D, PKMPM dan sebagainya melalui itu ya. Sehingga insya Allah cukup banyak yang sudah kita lakukan dan yang sedang kita lakukan. Bahkan karena kemarin COVID, keterlibatan di COVID dan sebagainya, para mahasiswa sebagai relawan COVID dan sebagainya, ini menjadi salah satu langkah kami untuk bisa membantu masyarakat. Ini kok Mas Salahuddin. Baik, Bu. Mungkin masih ada target ke depan begitu, Bu, waktu menjabat sebagai rektor ini. Iya, ini cukup dramatis. Dramatis itu karena pengennya itu banyak kan gitu ya. Tetapi ada hal yang memang harus kita capai. Saya sampai 24 tahun 2024 meneruskan Pak almarhum ya, ini Pak Rektor sebelumnya. Ada target yang memang harus kami penuhi. Dan itu sangat sinergi dengan salah satu yang diprioritaskan di LL Dikti 6. Kalau dulu Kopertis, Mas. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, wilayah 6 Jawa Tengah. Kami dari 5 perguruan tinggi, salah satunya Unima, yang ditargetkan unggul, akreditasi unggul. Nah, ini cukup tidak ringan karena targetnya kok malah 23-24, padahal ya kami sekarang sedang luar biasa menyiapkan ya, khususnya di percepatan untuk jabatan fungsional dosen, kemudian banyak hal ya,
kita persiapkan untuk yang studi S3 harus percepatan begitu. Semua kita percepat. Ya, terutama juga selain pembangunan SDM juga perbaikan internal bisnis Unima terkait dengan SPMI, penjaminan mutu internal ini harus kita kuatkan di situ. Nah, ini menjadi hal yang luar biasa kita persiapkan. Demikian juga peningkatan sarana prasarana kampus. Nah, ini saya juga salah satunya meneruskan cita-cita yang ada di Renessra dan cita-cita rektor sebelumnya. Ini ada target-target, bukan karena apa peningkatan sarana itu peningkatan kualitas layanan mahasiswa ya, terutama di sana kan tentu ada dukungan dari sarana prasarana yang kita punya, baik itu laboratorium ataupun ketersediaan sarana gedung, asrama dan sebagainya, itu menjadi target kami. Itu. Nah, tentu yang tidak kalah penting, kalau kami merupakan bagian dari persyarikatan, adalah implementasi Al-Islam Kemuhammadiyan itu menjadi satu dorongan yang kuat. Maka kemudian kebutuhan dari asrama mahasiswa ini salah satunya adalah upaya kami selain untuk memfasilitasi mahasiswa, karena mahasiswanya sudah yang banyak itu juga yang dari luar Jawa, dari Irian dan sebagainya cukup banyak, baik itu non-muslim ataupun muslim ya, banyak. Kemudian itu kebutuhan asrama sudah sangat mendesak, dan apa istilahnya, asrama untuk penggemblengan dari sisi Al-Islam Kemuhammadian untuk mahasiswa muslim ini menjadi sangat penting untuk menuju Unima unggul dan Islami. Itu Mas. Baik Bu, kita akan bergeser ke Universitas Gadjah Mada. Mungkin mungkin itu Bu, apa saja pendidikan yang khas ketika kuliah di UGM yang bisa dimanfaatkan sampai saat ini? Saya itu lebih lama kuliah S2, S3 di Gadjah Mada daripada S1. Di Gadjah Mada sudah bertahun-tahun di sana. Ada satu hal yang sangat luar biasa di UGM itu. Kalau di UGM, ya saya bangga di Gadjah Mada karena merupakan salah satu perguruan tinggi nomor 1, kadang nomor 2 ya se-Indonesia, kadang bolak-balik dengan UI, ITB dan sebagainya, tapi saya berkeyakinan UGM sangat luar biasa. Jadi implementasi keilmuan, karena UGM itu adalah Universitas Pancasila, terutama begitu ya, sehingga bagaimana mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya jelas rasional, inovatif. Nah, itu sudah ya oleh Gadjah Mada begitu, doktrin. Dan yang paling luar biasa ini menurut saya ya, adalah penghormatan terhadap senior, penghormatan terhadap guru, itu masih sangat lekat. Saya ingat ketika dosen-dosen saya itu lebih muda dibandingkan senior sebelumnya, ya dosen-dosen saya yang lebih senior, penghormatannya sangat luar biasa. Bukan karena apa, ini bentuk bahwa posisi UGM itu adalah di Yogyakarta yang bahasanya menghormati yang tua itu menjadi cerminan dari seseorang yang ada di lingkungan Jogja dan sekitarnya itu, meskipun yang lain-lain juga begitu, tapi sangat terasa itu ya, sangat terasa. Sopan, unggah-ungguh itu menjadi satu hal yang menjadi salah satu hal yang utama. Menurut saya begitu. Yang khas begitu ya. Kekhasannya begitu.
Nggih. Yang kedua, di Gajah Mada itu mengedepankan sebenarnya bagaimana kita menjadi orang yang disiplin, jiwa juang yang luar biasa, struggle begitu. Kalau nggak struggle mungkin nggak akan lulus saya. Gitu ya, semangat luar biasa ini yang itu menjadi dan komitmen yang dibangun, ya komitmen yang dibangun oleh para bapak dosen, bapak ibu dosen yang ada di sana untuk membangun karakter. Salah satunya adalah alumni ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap lembaga tempat dia mengabdi, mengutus menjadi mahasiswanya. Itu yang saya nilai sangat luar biasa. Nah, tentu ada hal lain, yaitu UGM di Gajah Mada bukan sesuatu yang eksklusif ya. Terutama kalau disebut dengan Universitas Kerakyatan, bukan sesuatu yang eksklusif, tetapi berguna bagi semuanya. Saya ingat ini kalau Gajah Mada berguna bagi semuanya, kalau UII itu rahmatan lil alamin. Kalau UGM migunani trumaping lian. Nah, begitu. Saya ingat itu. Jadi ini ya di Gajah Mada sangat luar biasa, dan rasa hormat menghormati, bukan kemudian strata sekali, tidak. Justru kami sangat diuntungkan dengan begitu karena justru ini yang harapannya tidak hilang ya. Masa sekarang itu lingkungan yang sangat milenial dan sebagainya, sepertinya semuanya serba instan dan sebagainya. Tetapi ada satu hal, nilai-nilai yang tadi semuanya harus ada jalurnya, sesuai koridornya, itu masih di Gajah Mada ya. Semestinya demikian, kan gitu ya, semestinya demikian. Jadi kalau yang junior ada penghormatan, rasa hormat menghormati yang lebih senior dan begitu, menghargai begitu. Bagaimana unggah-ungguh ini masih menjadi hal yang tidak hilang di Gajah Mada. Itu yang saya ingat ya. Baik Bu, terima kasih. Terakhir Bu, mungkin masih ada saran dan harapan pada institusi UGM, mungkin pada alumni dan mahasiswa baru ini. Monggo Bu. Oke. Gajah Mada itu tentu alumninya tentu tersebar di seluruh Nusantara, bahkan luar negeri ya. Karena ketika saya di Gajah Mada banyak mahasiswa asing yang ada di sana. Ada hal yang sekarang itu menjadi krisis di seluruh, salah satunya adalah menjadi krisis kita adalah persatuan di seluruh persatuan ya, antar satu ikatan. Kalau kita ada ikatan alumni Gajah Mada Kagama ya. Kalau kami di alumni doktor di FEB itu ada Imadep Gama, yang di situ ada satu tempat untuk diskusi tentang keilmuan, sharing informasi dan sebagainya begitu. Nah, ini satu hal yang menjadi satu hal, masih ada wadah di sana untuk bisa menyampaikan beberapa ide, gagasan dan sebagainya. Nah, bagaimana dari sisi sivitas atau bahkan mungkin alumni-alumni yang lain, tentu sesuai dengan karakter. Pendidikan yang berkarakter itu menjadi satu hal yang dikedepankan ini bagi semuanya. Kemudian selanjutnya baik itu Gajah Mada ataupun yang lain, terutama di Gajah Mada, keterlibatan berbagai unsur untuk membangun, karena Gajah Mada salah satu universitas yang memang dikedepankan oleh Indonesia untuk membangun 3T ya, 3T. Meskipun memang 3T itu target semua perguruan tinggi, UNEMA pun juga
mendapatkan namanya mahasiswa adik atau afirmasi. Ya. Ini menjadi lebih disinergikan karena banyak, terutama Gajah Mada itu kan tersebar di seluruh Nusantara. Banyak sekali wilayah-wilayah yang berada di pinggiran sana yang justru berbatasan dengan negara-negara lain. Nah, ini menjadi satu hal pemikiran bersama, terutama Gajah Mada yang terdepan di sini untuk bisa memikirkan ke sana begitu. Kemudian sekali lagi baik calon mahasiswa baru, dosen, tenaga pendidikan memiliki karakter, rasa kebangsaan, karena memang ini menjadi yang dikedepankan ya, sebagai Universitas Pancasila kan gitu. Salah satu yang itu menjadi dikedepankan, rasa kebangsaan yang itu merupakan etalase tauladan bagi seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa baru. Nah, yang berikutnya adalah hindari politik praktis gitu aja. Biar kemurnian itu tetap ada, kemurnian, jauh dari politik praktis, tidak terkontaminasi dengan politik kekuasaan, dan konsisten sebagai universitas perjuangan dan kerakyatan, gitu saja. Baik, Bu, terima kasih sekali Ibu Dr. Lili Andriani MSI, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, Unima. Banyak yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita semua, khususnya untuk generasi muda agar bisa menambah motivasi dan inspirasi. Sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Mas Salahuddin. Matur nuwun ya Bu. Nggih, matur nuwun. Salam buat Pak Bambang nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andos M. Taufik HZ MHI, Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Universitas Gadjah Mada ke-73 tahun. Teruslah bertransformasi menjadi rumah ilmu bagi putra-putri bangsa yang mendidik dengan mengutamakan karakter Pancasila. Salam Kaya Sakti, lebih cepat, lebih pasti. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum